Salam dan bahagia. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 8 Pekuyangan, yang saat ini diwakili oleh Bapak Ido Bagus karena beliau ada tugas di luar. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu Guru yang mau menghadiri acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita. Nah, untuk sebelum memulai acara, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, dari peserta, siapa yang bisa membantu saya untuk memimpin doa? Ya, silakan Bu Yan. Bapak dan Ibu, mari kita melakukan berdoa. Sebaiknya sebelum acara ini dimulai, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Bu Yan. Perkenalkan, nama saya Niputu Manisari, SPD. Saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kota Denpasar. Nah, pada kesempatan ini akan melaksanakan sosialisasi atau diseminasi mengenai penerapan budaya positif di sekolah kita. Adapun tujuan saya berdiri di sini, yang pertama, karena ini memang merupakan tugas dari guru penggerak ya, pendidikan guru penggerak, bahwa kita semua harus mensosialisasikan, melakukan aksi nyata terhadap apa yang kita dapat selama pendidikan guru penggerak. Nah, yang kedua, saya ingin berkolaborasi dengan Bapak Ibu, bekerja sama, menerapkan budaya positif di sekolah kita, karena kalau hanya 1 atau 2 orang saja yang melaksanakan budaya positif, tentunya hasilnya akan kurang maksimal. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, saya berdiri di sini untuk membagikan ilmu apa yang saya dapat. Ya, saya di sini di depan bukan berarti saya paling pintar, paling bisa, bukan ya. Kita di sini sama-sama belajar. Baiklah Bapak Ibu, mari kita mulai dengan pengantar materi yang pertama, yaitu tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, sebelumnya Bapak Ibu berpikir kalau pendidikan itu tujuannya untuk apa? Mendidik itu apa? Menurut Bapak Ibu, mendidik itu apa ya? Ya, apa Bu Dayu? Kalau menurut saya memberikan ilmu pengetahuan dan mengajarkan sikap-sikap. Ya, memberikan ilmu pengetahuan dan mengajarkan sikap-sikap disiplin ya. Iya. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun. Menuntun yang bagaimana? Ya. Saya jelaskan sedikit. Nah, 3 aspek di sini ya. Ada murid, sekolah, dan guru. Pada dasarnya murid lahir sudah membawa kodratnya. Itu baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Ya. Kita di sekolah menyiapkan tempat anak untuk tumbuh dan berkembang. Sedangkan tugas guru itu adalah menuntun anak sesuai kodratnya. Kalau diumpamakan seperti tanaman padi ya, guru sebagai petaninya. Nah, murid-murid sebagai benih-benih padi yang akan ditanam. Sedangkan sekolah itu adalah lahan tempat bersemaiannya benih-benih. Nah, tugas kita hanya menuntun, ya, tidak merubah kodratnya. Misalnya murid sudah saat terlahir dia sudah
siap dia dengan kodratnya mungkin akan menjadi dokter, polisi, seorang wirausaha. Nah, tugas kita apa di sekolah? Di sekolah menyiapkan lingkungan yang positif, ya, tempat anak untuk berkembang. Dan kita menuntun menjadi, misalnya dia menjadi seorang wirausaha. Apa yang kita tuntun? Lakunya, perilakunya, agar menjadi wirausaha yang jujur nanti, ya, wirausaha yang pantang menyerah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik. Nah, menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Ya, budaya positif itu sudah ada di sekolah kita ya, sudah kita laksanakan ya. Nah, budaya positif di sekolah itu nilai atau kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila ya. Kurikulum Merdeka yang sekarang ya. Nah, kebiasaan ini sudah kita laksanakan di sekolah kita. Dari pagi datang memberi sapa ya, Om Swastiastu, salam senyum sapa. Itu sudah. Berdoa sebelum dan setelah belajar ya, kegiatan pembelajaran, menghormati guru, ya, menyayangi teman, melaksanakan piket dan lain-lain. Sesungguhnya ini sudah kita laksanakan. Nah, konsep utama budaya positif ini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol dalam restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, materi ini saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak kurang lebih dalam waktu 2 minggu ya. Nah, akan saya coba sampaikan atau kepada Bapak Ibu ya selama kurang lebih 1 jam nanti ya. Kita mulai yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru dan murid, ya. Jadi di sekolah kita menyediakan lingkungan yang positif. Nah, perilaku murid itu sesuai dengan kontrol guru, ya. Nah, sebelumnya saya akan ajak permainan cobalah buka. Bapak Ibu kan sudah berpasangan ya. Nah, salah satu jadi si A, yang satu jadi si B, ya. Si A tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangannya. Coba Bapak Ibu kepalkan yang jadi si A. Nah, mengepalkan, anggap di kepalan tangan Bapak Ibu ini ya merupakan adalah sesuatu benda, hal yang penting untuk kehidupan Anda, ya, yang tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain. Nah, sudah. Yang A siapa? Ya, yang jadi A. Nah, sekarang yang di sebelahnya jadi B. Nah, jadi B tugasnya adalah mencoba membuka kepalan tangan dengan segala cara ya. Boleh dengan membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, ya, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang ya, boleh ya. Iya. Gimana? Apa yang terjadi? Nah, si A berhasil dibuka kepala tangannya? Ada yang berhasil? Ada yang tidak? Iya. Nah, apa maknanya Bapak Ibu permainan si A dan si B ini? Nah, gimana? Saling bertahan, saling Ya, berusaha. ada yang saling bertahan, ada yang saling berusaha. Inilah yang terjadi pada anak didik kita ya. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Murid yang seperti si A yang tadi tidak bisa dibuka tangannya berarti adalah murid yang memiliki pikiran yang kuat, ya, yang teguh, tidak bisa diganggu apa prinsipnya, apa yang dia yakini, ya. Kemudian ada yang jadi si A yang bisa dengan gampangnya
dibuka tangannya. Ya, si B tadi dengan merayu, ya, menghardik, marah, mencaci maki, ya, bagaimana caranya supaya terbuka. Nah, ini yang terjadi dengan murid kita. Nah, yang pertama ini ilusi kontrolnya, ya, ilusi guru mampu mengontrol murid. Kita merasa, ya, ilusi artinya tidak nyata, ya, hanya di pikiran kita. Kita tuh mampu mengontrol murid. Contohnya di kelas 1. Ayo anak-anak, kita duduk. Nah, tangannya di atas meja. Semua mau mengikuti? Semua mau, ya. Dengarkan Bu Guru, ya. Kemudian diajarkan. Apa yang terjadi? Apakah mereka mengerti yang diajarkan? Belum tentu. Nah, yang mengerti berarti dia yang bisa membuka tangannya. Mau dia membuka, ya, mau menerima. Yang tidak mengerti, ya, yang dengan rapat menutup tangannya. Jadi ilusi kontrol, ya, guru mampu mengontrol murid itu hanyalah sebuah ilusi. Siapa yang pegang kontrolnya, Bapak Ibu? Iya, murid itu sendiri, ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, tadi si B ingin membuka dikritik, ayolah buka itu, apa itu tidak penting. Nah, kan gitu, ya. Ingin dibuka, merasa dengan sudah dibuka itu kita bisa membuat orang merasa bersalah, bisa menguatkan karakter mereka, ya. Padahal sesungguhnya tidak, itu hanya ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, tadi dengan cara merayu, ya. Ih, ganteng sekali. Coba buka. Nah, ayo buka, boleh dirayu. Nah, apakah itu juga kontrolnya pada si B yang merayu? Tidak, ya, masih kontrolnya pada si A. Nah, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, terkadang saya juga dulu, ya, sebelum mengenal materi ini main paksa, ya. Ayo masuk, ayo begini, ayo buka buku ini. Nah, itu ternyata hanya sebuah ilusi, anak itu mau mengikuti. Kita tidak tahu pikiran mereka, ya. Apakah mereka dengan sadar mengikuti dengan sungguh-sungguh atau hanya takut kepada gurunya, ya. Nah, kemudian apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang makna disiplin? Nah, ini sering nih. Jadi anak harus disiplin. Apa sih disiplin itu? Ya? Disiplin itu kita mentaati aturan yang sudah disediakan. Iya, mentaati aturan yang sudah disediakan. Berarti dikaitkan dengan aturan, ya? Iya. Nah, sesungguhnya disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin, ya. Disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu belajar. Belajar menggali potensi dirinya menuju tujuan dan apa yang dia hargai. Tapi budaya kita, ya, di Indonesia, makna disiplin itu diplesetkan, telah berubah menjadi sesuatu yang harus seseorang ikuti, ya, yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Tadi ikut aturan, harus patuh. Kecenderungannya akan membuat rasa ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dia hargai, ya. Berarti selama ini kita salah mengartikan kata disiplin, ya. Disiplin itu belajar dari apa yang diyakini, bukan menaati aturan, ya, bukan rasa ketidaknyamanan, ya. Nah, kemudian disiplin positif itu adalah seseorang yang bisa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Setiap yang dilakukan tentu ada tujuannya, ada apa? Akibatnya. Orang yang bisa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya, itulah disiplin, ya. Disiplin positif, ya, yang mereka tindakannya didasari dengan nilai-nilai kebajikan
universal atau norma yang dianggap positif yang ada di profil pelajar Pancasila ya, nilai-nilainya itu ada gotong royong, ada mandiri, ya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, itu contoh nilai-nilai universal. Nah, untuk menciptakan disiplin positif tentunya bukan lagi menggunakan hukuman, ya, melainkan dengan pembiasaan positif yang murid yakini tentang nilai kebajikan, ya. Nah, sekarang coba kita renungkan ya, berefleksi. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan sesuatu? Apa kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Ya, pernah nggak Bapak Ibu berpikir, kenapa saya mengajar? Kenapa? Apa karena ada dorongan dari luar atau ada tekanan? Ada aturan yang harus membuat kita harus mengajar setiap hari atau memang dari Bapak Ibu sendiri, ya. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapat apa yang kita mau, ya. Jika boleh saya tahu apa alasan Bapak Ibu hadir ke sekolah tepat waktu? Ada alasannya hadir ke sekolah tepat waktu? Jelas ada, Bu. Satu, karena kita merasa bertanggung jawab dengan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang pendidik dan guru. Kedua, memberi contoh kepada anak-anak bagaimana caranya untuk membiasakan mereka supaya setiap harinya bisa belajar disiplin, salah satunya tepat waktu. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk senior kita ya. Iya, ini sudah berarti motivasinya dari dalam diri ya, bukan dari luar lagi. Nah, ini ada kemungkinan 3 jawaban dari pertanyaan saya tadi ya. Kenapa kita datang tepat waktu? Nah, yang pertama kemungkinan karena takut ditegur oleh atasan. Takut ditegur sama Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu berarti kita menghindari ketidaknyamanan, ya kan? Dan menghindari hukuman atau bahkan karena takut absennya merah, ya kan? Yang kedua, kemungkinan jawaban itu karena ingin mendapat pujian. Ih, setiap ini dipuji ya. Ibu guru ini paling pagi datang. Enak ya dipuji? Iya, itu juga tidak motivasi dalam diri, itu masih motivasi dari luar. Nah, ini kemungkinan kejawaban ketiga, ini sama yang disebutkan dengan Bu Yan tadi ya. Itu ingin menghargai diri sendiri dan menjadi teladan bagi murid-murid. Nah, ini baru dari dalam diri atau motivasi internal. Nah, ini contohnya kita Bapak Ibu guru ya, kita paling tidak yang ketiga ya, jangan sampai yang 1 atau 2 ya. Bagaimana kalau murid? Apakah kalau muridnya terlambat kita berikan hukuman? Tidak. Tidak, ya. Nah, motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen dalam bukunya ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Jadi ini motivasi perilaku manusia. Nah, bagaimana dengan murid kita? Ya, tentunya nanti kita harus tahu apa dan yang melatar belakangi mereka melakukan sesuatu. Ya. Nah, jadi tugas kita Bapak Ibu itu bagaimana menuntun ya, menciptakan murid-murid
yang memiliki motivasi internal dari dalam dirinya. Karena kalau yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu sifatnya sementara ya, hanya karena rasa takut dia. Nah, kalau hanya ingin dipuji, itu bagaimana akibatnya? Kalau ingin dipuji, boleh nggak kita muji anak didik kita? Boleh, tetapi Tidak beri dipuji, kemungkinan perilakunya menurun ya? Ya, akibatnya ada. Yang pertama, yang dipuji senang. Ada berarti yang tidak dipuji. Apa yang dialami yang tidak dipuji? Merasa bagaimana? Iya, minder. Bahkan merasa, oh bu guru nggak adil. Nah, begitu ya. Nah, kemudian kalau terlalu sering dihukum juga tidak baik. Merasa dia dendam sama kita. Ya kan, kalau menghukum anak, ya, kenapa saya saja yang selalu disalahkan? Nah, kan begitu jadinya. Nah, jadi kedua motivasi yang tadi, menghindari hukuman, ketidaknyamanan, dan juga ingin dipuji, itu kita berusaha untuk tidak terjadi ya di sekolah kita ya, mengurangi lah dulu ya. Kita berusaha bagaimana caranya anak-anak supaya motivasinya itu dari dalam dirinya ya. Murid kalau sudah motivasi dari dalam dirinya, itu tentu akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Murid akan datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena takut akan aturan atau hukuman, atau karena ingin mendapat pujian. Ada bapak ibu yang memberi pujian ketika murid datang pagi? Ada? Boleh ya? Boleh ya? Gimana? Boleh nggak? Iya. Sebenarnya nggak boleh ya dipuji ya, karena akan apa? Menimbulkan efek ke depannya. Kalau tidak dipuji, mungkin dia akan menurun ya keinginannya untuk ke sekolah. Jadi gila pujian ya. Nah, saya juga mengalami ini pada anak sendiri. Nah, di sekolah selalu dipuji oleh gurunya. Nah, dan ketika tidak dipuji, ya dia akan apa ya, tidak mau termotivasi untuk belajar. Nah, efeknya juga di rumah ketika disuruh belajar, nggak usah belajar, bu orang saya paling pintar di sekolah, gitu jawabannya. Nah, jadi baru merasa oh efek pujian itu ternyata tidak selamanya baik. Ada saatnya kita boleh memuji siswa, memberi penguatan, ada saatnya kita tidak memberi penguatan ya. Nah, ini pertanyaan saya tadi. Nah, bagaimana jika ada murid yang datang ke sekolah tidak tepat waktu? Jam kita jam berapa ya kalau murid? 7.15 ya? Nah, kalau ada yang tidak tepat waktu, yang terlambat, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan memberi hukuman? Tidak. Tidak ya? Tidak. Atau konsekuensi? Atau restitusi? Yang jelas bukan hukuman ya Bapak Ibu ya? Nah, ini ada kasus. Terbaca ya Bapak Ibu? Terbaca? Ya, saya bacakan ya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatunya yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain itu mungkin selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah,
Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Disuruh membuka sepatunya. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, apa yang Bapak Ibu bayangkan pada kasus yang saya tampilkan ini? Sudah terbayang ya situasinya ya? Ya. Ada yang mau berpendapat? Ya, Ya, silakan. Menurut pendapat saya pribadi, Pak Lukman yang memaksakan untuk menepati peraturan itu salah menurut saya. Menurut saya, peraturan sekolah itu bukan harga mati. Peraturan itu dibuat kesepakatan antara guru dan kepala sekolah. Namun kita sebagai seorang pendidik atau guru, kadang-kadang ada suatu kebijakan kepada siswa menurut alasannya masing-masing. Nah, kita tidak terlalu saklek kepada siswa. Sebaiknya kita, kalau sudah permasalahannya seperti itu, kita arahkan besok-besok tidak boleh melanggar lagi. Daripada peraturan tindakan Pak Lukman tadi menyuruh anak didiknya membuka sepatu, kita harus memikirkan perasaannya seharian, bagaimana perasaan anak itu. Sedih tidak, merasa tertekan tidak. Nah, sudah pasti menurut saya tertekan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ian. Iya, betul sekali ya. Kalau begini gambarannya berarti ini termasuk apa yang diberikan oleh Pak Lukman? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman ya, harga mati hukumannya. Sesuai harus dengan peraturan. Apa yang akan dialami oleh Sabrina? Rasa malu ya, sampai tidak berani keluar dari kelas. Nah, itu kira-kira Sabrina bagaimana ya perasaannya dengan Pak Lukman? Apa dia akan merasa dendam atau bagaimana? Pasti. Ya, pasti ya, kemungkinan dia akan merasa dendam. Nah, itulah yang terjadi jika kita memberikan hukuman, ya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan tabel berikut ya. Di tabel ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu akan menyebabkan identitas gagal, ya. Kemudian akan menimbulkan perilaku yang negatif. Ya, kalaupun dia menuruti seperti tadi Sabrina mau membuka sepatu, itu hanya sifatnya sementara, hanya saat di sekolah, hanya hari itu. Besoknya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah dia besoknya akan datang tepat waktu dengan memakai sepatu warna hitam atau tidak sekolah karena malu, ya. Itu hukuman itu akan menimbulkan identitas yang gagal. Nah, kalau kita sebagai guru paling tidak memilih antara konsekuensi dan yang paling baik kita memilih restitusi untuk penerapan disiplin. Nah, konsekuensi dan restitusi ini akan menimbulkan identitas yang sukses, ya. Kalau konsekuensi itu sifatnya netral. Nah, sedangkan restitusi itu menimbulkan perilaku yang positif nantinya. Dari tabel ada yang pertama, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi sontak hari itu ya, buka sepatunya. Nah. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, artinya di konsekuensi ini sudah ada peraturan sekolah. Jadi anak akan menghargai peraturannya. Apa aturannya? Ya menggunakan sepatu warna hitam.
Ya kan? Itu yang harus mereka tahu dari konsekuensi aturannya. Kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan. Nanti dia akan membuat pilihan dari bagaimana dia memperbaiki kesalahannya. Ya. Nah, kalau hukuman itu menimbulkan rasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi itu dalam jangka waktu yang pendek, hanya hari itu. Nah, kalau restitusi itu menguatkan murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau dia sudah menemukan cara memecahkan masalahnya, tentunya dia akan menjadi pribadi yang kuat, ya. Nah, kalau hukuman itu korban mendapat keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapat ganti. Nah, misalnya begini, ini kan sering di sekolah kita ya, ada murid yang berantem, ya, berantem. Terus kita panggil, nah, kenapa berantem? Terkadang saya pernah mengalami ya, nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah. Karena kesibukan kita, akhirnya supaya cepat selesai masalahnya, kita memberikan hukuman pada satu pihak tanpa menanyakan mungkin apa masalahnya, ya, tidak menelusuri apa masalahnya. Jadi kalau kita memberi hukuman, si korban yang menangis dapat keadilan. Bagaimana dengan pelaku? Nah, tentu akan menimbulkan apa? Identitas yang gagal. Nantinya akan menimbulkan perilaku yang negatif, ya. Nah, kalau dalam konsekuensi kita adili mereka, udah saling minta maaf kayak gitu. Nah, saling minta maaf, korban masih merasa belum adil, ya, merasa diabaikan. Nah, kalau restitusi itu nanti korban akan mendapat ganti. Siapa yang mengganti? Tentu si pelaku. Nah, itu harapannya ya, restitusi. Kemudian saya jelaskan sedikit nih. Nah, ini kalau peraturan ya, murid atau anak membenci peraturan jadinya, karena kita menghukum kan, benci dia. Kenapa sih sepatunya harus warna hitam? Nah gitu, benci dia, ada rasa tidak sukanya ya. Kalau konsekuensi di awal mereka sudah tahu aturannya apa, jadi mereka akan menghargai peraturan. Nah, kalau restitusi itu murid akan menghormati dirinya sendiri, itu sudah motivasi intrinsiknya ya. Nah, ini lanjutan tabelnya Bapak Ibu, bisa dibaca ya. Kalau hukuman, murid akan belajar menyembunyikan kesalahan. Pernah anak-anak menyembunyikan kesalahan? Ya karena takut dihukum kan, jadinya berbohong, tidak berani mengaku. Nah, kalau konsekuensi, murid akan belajar taat pada peraturan. Sedangkan restitusi, murid itu akan belajar memecahkan masalahnya sendiri. Jadi ketika ada masalah, dia tahu bagaimana cara mengatasinya ya. Nah, kalau hukuman itu mengontrol anak dengan perbuatan negatif, harus membayar impas kesalahannya ya. Kalau konsekuensi itu mengontrol anak dengan penguatan positif. Dan kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah, dampaknya pada murid, kalau hukuman ya, marah, merasa bersalah, rendah diri, dan diasingkan, itu biasanya kalau kita hukum anak-anak ya. Kalau konsekuensi itu dia hanya akan kehilangan hak, waktu jeda diri sendirinya berkurang jadinya ya, yang harusnya dia istirahat jadi diadili, dihukum, nah seperti itu ya. Nah, kita langsung ke tugas. Nah, ada 7 ya, 7 tindakan guru. Nah, Bapak Ibu tugasnya membedakan apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, kita lihat yang pertama. Mencatat 100 kali di buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah. Ada yang pernah begini ya Bapak Ibu? Enggak ya. Mencatat 100 kali di buku. Nah, ini termasuk hukuman apa konsekuensi?
hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi, karena dia ada hubungannya ya, pelajaran PJOK. Nah, hukuman itu yang tidak ada hubungannya, kayak mencatat 100 kali kan tidak ada hubungannya. Apakah dengan mencatat 100 kali itu dia akan berubah perilakunya? Yang terlambat tidak ada. Ya, kalau dalam pelajaran PJOK ya memang dia bagaimana kegiatan di lapangan. Ya, jadi hukumannya atau konsekuensinya itu nyambung ya. Kalau hukuman tuh nggak nyambung. Apa hubungannya terlambat dengan mencatat 100 kali? Apa hubungannya terlambat dengan lari keliling lapangan? Nah, bagaimana? Bapak Ibu sampai di sini bisa? Iya. Nanti kita berusaha ya untuk tidak melakukan hukuman lagi ya. Iya. Ya, pemberian hukuman akan membentuk identitas gagal pada murid. Untuk membentuk identitas sukses pada murid, kita bisa melakukan konsekuensi dan restitusi. Nah, ini yang akan dibahas di sini adalah restitusi. Apa itu restitusi? Itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bagaimana kita membuat anak untuk memperbaiki kesalahan mereka? Pertama, mereka tahu kesalahannya dan bagaimana memperbaiki. Kemudian mereka bisa kembali menjadi pribadi yang lebih kuat tanpa rasa malu. Kalau dihukum kan ada rasa malu ya, tanpa ada rasa trauma. Nah, itu. Ya, ada 9 ciri-ciri restitusi ya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berbeda ya, menebus kesalahan dengan belajar dari kesalahan. Yang kedua itu untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga itu merupakan tawaran, bukan paksaan, tidak dari guru ya. Nah, kalau misalnya dia melakukan kesalahan, bukan gurunya, kamu sekarang lari, bukan itu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu? Nah, begitu jadinya ya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Apa yang menyebabkan kamu melakukan ini? Apa motivasimu? Nah, itu melihat ke dirinya ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter ya, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi begitu dia menyadari apa kesalahannya, dia bisa kembali menjadi dirinya, kembali berbaur pada teman-temannya tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa minder lagi. Ya, itu restitusi. Baik, kita lanjut dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang di kurikulum Merdeka ya. Kita harus tahu bagaimana peserta didik. Untuk tahu, kita harus tahu kebutuhan dasarnya apa. Nah, ada 5 ya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Untuk bertahan hidup tentu perlu sandang, pangan, apa? Papan ya. Untuk bertahan hidup, murid saya sudah makankah?
Nah, sudah sarapankah dia pagi? Bapak Ibu tanya enggak pagi-pagi anak-anak sudah sarapan? Ya. Apa saat istirahat dia bekal, dia belanja? Nah itu, makan. Kemudian pakaiannya, apa muridnya berpakaian yang rapi, atau ada yang pakai pakaian yang kekecilan, atau bahkan ada yang robek, yang kancingnya lepas. Nah itu yang kita perhatikan ya, kebutuhan anak. Kemudian yang terakhir itu papan, rumahnya apa dia nyaman di rumahnya, belajar ya. Begitu juga di sekolah, nyaman tak dia di kelas. Karena rumah kedua mereka adalah di dalam kelas ya. Apakah nyaman murid saya belajar? Apa dia tidak diganggu oleh apa misalnya temannya? Ya itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini banyak nih biasanya murid curi-curi perhatian ya, cari-cari kasih sayang, mencuri kasih sayang dia. Bu guru lihat saya pakai ini, nah, Bu guru ini, nah banyak ya. Nah itu kemungkinan dia ingin mencari kasih sayang ya, ingin diterima. Nah itu. Kemudian yang kebebasan, freedom, kebutuhan akan kebebasan. Bu guru saya tidak bisa gambar, boleh nggak saya menulis? Nah itu misalnya. Itu kan sekarang kurikulum merdeka ya, bebas, anak-anak bebas. Yang penting tidak keluar dari tujuan pembelajaran. Yang senang menggambar silahkan menggambar. Yang senang buat prakarya silahkan dengan prakarya. Yang senang berbicara, berargumentasi silahkan mengajukan pendapatnya. Nah itu kebebasan. Kemudian kesenangan. Nah ini tidak bisa lepas dari anak-anak Bapak Ibu. Karena kodrat anak adalah bermain. Nah, terutama di kelas 1 ya, 1, 2, 3, bahkan di kelas 6 masih anak-anak itu senang bermain. Ya, cuman kita menuntun anak-anak kapan, di mana saatnya bermain. Nah, ini kita juga dituntut bagaimana di kelas kita supaya gimana kelasnya menyenangkan. Nah, apa dengan teknik permainan, bagaimana kita ngajar biar anak-anak senang, apa ditambah lagu-lagu. Nah, yang terakhir ini penguasaan. Nah ini biasanya di dalam kelas ada anak-anak yang ingin berkuasa ya, ingin jadi pemimpin. Ini bagus sesungguhnya. Ya, ingin jadi pemimpin. Siapa yang memimpin? Saya Bu Guru. Siapa yang maju ke depan? Saya Bu Guru. Nah ini anak-anak kita pasti ada yang begini. Ya. Nah, kita harus melihat 5 kebutuhan dasar anak-anak kita ya, sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang bisa nanti kita sesuaikan pembelajarannya di dalam kelas. Bagaimana jika dari kelima kebutuhan ini salah satunya tidak terpenuhi? Apa yang akan terjadi pada si anak itu? Apa yang terjadi? Misalnya dia kurang kasih sayang misalnya, apa yang terjadi? Tentu cari perhatian ya, akan mengganggu temannya supaya diperhatikan. Nah, berarti dia kekurangan kasih sayang. Nah, terus supaya ini dia senang ya, bosan belajar matematika. Apa yang terjadi kalau dia bosan? Kita misalnya saat pembelajaran lagi serius ya, nggak ada ice breaking, nggak ada yang menyenangkan, nggak ada lagu-lagu, bosan. Apa yang terjadi? Iya, ngantuk dia. Dan kita akan bagaimana? Menegur kan? Kenapa? Nah, karena dia kurang kesenangan. Nah, bagaimana tugas kita Bapak Ibu mengimbangi ini di kelas supaya 5 kebutuhan dasar ini bisa tidak kurang satupun anak-anak ya. Paling tidak kita paham anak mana yang mungkin kebutuhan dasarnya kurang supaya kita bisa membantu memberikan solusi. Nah ini ada kasus. Adit seorang murid kelas 1 SD selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Yani bingung dan sering kali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Adit. Nah menurut Bapak Ibu dia kekurangan kebutuhan dasarnya yang mana yang belum terpenuhi ya si Adit ini? Nah misalnya dia punya 2 jawaban nih ya.
Yang pertama pasti tanya sama Bu Yani, kenapa kamu berlari? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru, gitu katanya. Ya, kalau begitu jawabannya berarti kebutuhan mana yang dia kurang? Yang mana? Kesenangan. Kemudian jawabannya yang kedua kemungkinan ya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti apa yang dia kebutuhan dasarnya kurang? Kebebasan. Ya, kita cek. Ya, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini pasti setiap hari di pembelajaran ada saja murid kita yang kekurangan ya, kurang dari 5 kebutuhannya yang kurang, yang harus kita ketahui ya di awal. Nah, bagaimana posisi Bapak Ibu saat mengontrol kedisiplinan murid? Nah, ini tentang posisi kontrol materinya. Ya, ini yang paling menyentuh saya ya ketika dapat materi ini. Paling merasa tersentak ya, wah ternyata selama ini ada yang keliru tindakan saya dalam mengatasi perilaku anak. Ya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, seperti apa itu? Ya, yang pertama posisi guru sebagai penghukum. Itu akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan rasa takut. Biasanya kalau guru posisinya sebagai penghukum ya dalam menghadapi perilaku murid, itu nadanya tinggi ya. Nadanya tinggi, kelihatan marah ya. Biasanya kata-katanya juga gimana? Hah? Kasar ya? Iya, saya gini nih. Patuhi aturan saya atau tidak, awas. Nah, awas. Nah, itu udah kasar ya. Nah, kemudian kamu selalu saja salah, nggak bisa, tetap nggak bisa kamu. Nah, itu udah penghukum kita ya kata-katanya Bapak Ibu. Kemudian selalu pasti kamu yang terakhir, apa-apa nggak bisa. Nah, itu sudah kata-kata posisi kontrol penghukum ya. Ingat, kalau penghukum akibatnya apa? Menimbulkan perilaku yang negatif ya. Kalau kita sebagai penghukum tapi namanya manusia, kita kadang nggak sadar. Saya dapat materi ini, wah ternyata ada yang keliru nih ya. Ini yang saya lakukan, makanya akibatnya nanti berdampak jauh pada anak. Bisa anak itu dendam sama kita, Bu Guru Mani itu paling galak. Bisa begitu diingat ya. Saya pernah dihukum dulu. Kalau zaman kita ya mungkin ya ada Bapak Ibu zaman dulu, saya pernah ingat sekali sama guru saya. Kebetulan sudah almarhum ya beliau. Saya tidak salah, yang salah teman saya, tapi dia tidak tanya, langsung main pukul dengan penggaris yang besar. Blok. Wih, sampai sekarang saya ingat, nanti saya dendam ya dihukum ya. Bukan, karena saya tidak bersalah, tidak ditanyakan siapa yang salah, langsung main hukum. Nah, itu kadang kita sebagai manusia ya lepas kontrolnya di sini ya. Nah, kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini beda dari penghukum ya. Pembuat rasa bersalah tuh mukanya manis, senyum, tapi kata-katanya nyelekik ya, menyakitkan ya. Seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Nah, kan kata-katanya halus kan, kecewa, tapi itu membuat anak merasa bersalah, merasa wah ternyata saya telah mengecewakan orang lain, saya telah mengecewakan Bu Guru. Nah itu. Kemudian contoh yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Nah, berarti kan merasa membuat gurunya lelah ya, merasa bersalah. Ini coba, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini? Nah, berarti dibawa-bawa nama orang tuanya ya. Nah,
Kamu nggak kasihan sama orang tuamu, udah kerjanya jadi ojek, anaknya begini, pernah nggak gitu, Bapak Ibu? Enggak ya, nggak kasihan kamu sama orang tua, itu sudah membuat rasa bersalah, akan menimbulkan kegagalan di dalam diri anak didik. Oh berarti saya ini beban, saya ini membuat orang lain repot karena diri saya. Nah itu kalau yang membuat rasa bersalah itu akan mengganggu psikologis murid ya, psikologis anak. Nah yang ketiga nih, teman. Nah, kalau teman berarti menganggap anak tuh seperti teman ya, friend. Ya bro ya. Ayolah bantu bapak, demi bapak ya, belajar ya. Berarti belajarnya demi bapak, bukan demi dirinya. Ayo dong, jangan ribut. Biar bapak nggak dimarahin nanti sama bapak kepala sekolah. Nah itu berarti bukan dari dirinya, tapi untuk membantu gurunya, itu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah ini biasanya membuat apa nih? Kalau kata-kata begini, murid berbuat salah, tapi kita bilang ya udah nggak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Apa yang terjadi pada murid? Iya, Keenakan. iya keenakan. Nanti dampaknya begini, yang sering dampaknya ya, ketika guru itu tidak mengajar di kelas, dia tidak akan hormat dengan guru yang lain, tidak akan patuh dengan guru yang lain, karena merasa, oh saya tuh dekatnya dengan guru yang itu, ya. Saya nyamannya dengan guru yang itu karena dia menganggap saya sebagai teman. Kesalahan saya dibantu, kesalahan saya ditutupi. Itu efeknya nanti nggak baik untuk anak juga, ya. Kemudian yang keempat sebagai pemantau, ini mengingatkan ya. Nah itu kalau pemantau berarti sudah ada aturan-aturan yang di sekolah. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, nah, gurunya akan bertanya, apa sih peraturannya? Peraturan apa yang kamu langgar? Nah itu. Apa yang kamu lakukan? Apa sanksinya? Apa konsekuensinya? Nah itu yang pemantau, ya. Kalau yang pemantau sudah ada sanksi dan konsekuensi, anak-anak biasanya mau, mungkin terpaksa menjalani konsekuensi atau sanksi yang diberikan. Itu sifatnya juga sementara. Nah ini yang kelima yang diharapkan kita Bapak Ibu, menjadi posisi kontrol seorang manajer, ya, posisi mentor. Nah diharapkan kita menjadi seorang manajer ketika menghadapi murid yang berperilaku negatif atau berbuat salah. Yaitu yang pertama yang ditanya, apa yang kita yakini? Nah, berarti kita harus ada keyakinan. Keyakinan yang harus kita buat adalah keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas dibuat oleh siapa Bapak Ibu? Siswa. Nah, kalau peraturan siapa yang buat? Sekolah, guru, kepala sekolah. Nah, kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu dibuat oleh kalau kesepakatan masih ada campur tangan guru dan anak didik. Kalau keyakinan itu ya murid. Apa yang kamu yakini? Nah itu nanti. Nah, kemudian setelah kamu tanya, kita tanya, apa yang kamu yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Itu jadinya ya. Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki? Nanti ini ada lebih lanjutnya lagi untuk posisi manajer, ya. Iya, saya tampilkan kasus lagi ya. Ibu Santi wali kelas 6 sedang sakit ya, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SD. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah.
sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan. Tolong bantu ibu ya. Nah, itu kata-katanya ibu ini ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu santai saja bu, itu kata mereka. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, posisi kontrol apa yang dilakukan oleh ibu Eni? Yang mana? Ya, posisi kontrol sebagai teman. Ya. Apa akibatnya? Ya, seenaknya anak-anak itu. Ya. Kemudian ada kasus yang kedua, dia agak panjang ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya lepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Lagi marah si Dino ya. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anton yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu bu, saya lem kembali mungkin ya. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino pun berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapinya, yang mengajari saya siapa bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak dan memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda setuju, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Suti dari 5 posisi kontrol tadi sebagai manajer? Ya, kira-kira apakah bisa diterima oleh Anto? Bisa, karena dia hanya ingin kancing bajunya lepaskan kembali supaya tidak dimarahi oleh ibunya. Bisa diterima oleh Dino? Bisa. Dino yang tadinya marah kan, kemudian dikuatkan, diberitahu bahwa semua orang itu pernah berbuat salah, semua orang itu juga pernah marah. Tapi bagaimana caranya supaya tidak sampai melukai orang lain, ya?
Ya, saya rasa Bapak Ibu sudah paham berarti tentang 5 posisi kontrol tadi ya. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, untuk kita melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer, kita perlu memiliki keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Bapak Ibu pernah ke rumah sakit? Pernah? Nah, kita disuruh pakai masker. Kenapa kita pakai masker? Untuk apa? Menghindari virus. Berarti untuk kesehatan. Bukan untuk gaya-gaya ya. Nah, bukan untuk takut kena denda 100.000 ya. Berarti kita sadar, kita yakin kita pakai masker itu untuk kesehatan diri sendiri. Iya, kesehatan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, Bapak Ibu naik motor menggunakan helm? Iya, menggunakan helm. Kenapa menggunakan helm? Ya, untuk melindungi diri, bukan untuk gaya karena helmnya baru ya, atau karena takut ya ada razia di situ yuk pakai helm, bukan itu. Ya, karena keyakinan. Pakai helm yakin untuk melindungi kepala, melindungi diri. Pakai masker yakin untuk melindungi diri dari virus ya, untuk kesehatan kita. Jadi seseorang itu akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti sebuah aturan. Peraturan tertulis itu bagi kita tanpa makna. Bahkan ada slogan ya, aturan dibuat untuk dilanggar, begitu slogan anak-anak. Nah, jadi kalau sudah itu keyakinan diri timbul dari diri sendiri, kita akan dengan rela melakukan. Ya, itu yang kita harapkan dari anak-anak kita ya. Dia yakin pada dirinya, apa yang dia yakini itu yang akan dilakukan. Iya. Murid juga akan mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik kenapa dan takut kenapa, sehingga sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Jadi tugas kita sebagai guru untuk menggali ya apa yang mereka yakini dan memberitahu apa di balik aturan-aturan itu, kebajikan apa yang ada di balik peraturan, supaya anak-anak tahu ya. Contohnya anak-anak ke sekolah pakai masker supaya apa? Untuk menjaga kesehatan, karena kita masih dalam ini ya, pasca virus COVID ya. Nah, salah satu kegiatan yang bisa dilakukan murid ya, itu dengan membuat keyakinan kelas. Gimana Bapak Ibu? Siap tak membuat keyakinan kelas? Siap tidak? Siap ya. Nah, supaya kita coba. Nah, di kelas 1 pakai bahasa yang lebih gampang ya, yang lebih ringan. Nah, kalau saya sudah waktu ini di kelas 6 mencoba ya, saya tanya, ajak berinteraksi, beritahu apa itu keyakinan kelas. Saya tanya mereka merefleksi ya, apa sih kelas yang kamu impikan, seperti itu. Nah, kamu ingin kelas kita seperti apa? Kamu ingin gurunya bagaimana? Ingin teman-temannya bagaimana? Itu yang mereka hayalkan dulu. Baru mereka membuat apa yang mereka yakini, apa yang mereka inginkan. Nah, itu. Kenapa kita pilih keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan saja? Ya, karena peraturan kan sudah ada di sekolah ya. Kenapa enggak? Peraturan kan sudah ada. Ngapain lagi keyakinan? Ya beda. Kalau peraturan kan dibuat oleh sekolah, guru dan kepala sekolah. Kalau keyakinan itu menggali apa yang diyakini oleh murid kita, dituangkan dalam sebuah keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Artinya lebih nyata mereka lakukan ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang tadi ya, nilai universal ya, mandiri, gotong royong, bertanggung jawab. Nah, itu ada di profil pelajar Pancasila juga ada ya.
Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jangan datang terlambat. Berarti kan bukan bentuk positif ya. Jangan itu negatif ya. Jangan ada kata tidak ada kata jangannya. Ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan terlalu banyak, paling tidak 3 sampai 7 yang mudah diingat. Dibaca setiap hari jadi anak-anak ingat apa yang mereka yakini. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi tidak sama di kelas 1, 2, 3 itu tidak sama keyakinannya. Mereka beda-beda keyakinannya. Ya, di kelas 4, 5, 6 beda-beda lagi. Ya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini dilakukan bersama-sama di dalam kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, seandainya dalam kurun waktu beberapa bulan keyakinan kelasnya ada yang melanggar, kita kembali meninjau apanya yang salah, apanya yang kurang mereka yakini, ditinjau kembali ya. Nah, ini langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Ya, yang pertama seperti yang saya katakan tadi, mengajak murid membayangkan kelas impian versi mereka. Apa yang kelas impian kalian? Apa ingin kelasnya bersih? Apa ingin kelasnya tataan bukunya teratur? Nah, itu diajak dia menggali atau bermimpi, membayangkan ya. Kemudian selain kelas juga teman-teman seperti apa yang kalian inginkan? Apa temannya yang gembira, senang, mau diajak bersama, kerjasama, nah itu. Guru seperti apa yang kalian inginkan? Nah, kita juga tidak menghindari kritik ya Bapak Ibu. Siapa tahu anak-anak berekspektasinya lain, inginnya gurunya selalu tersenyum, ceria, nah, begitu misalnya ya. Kemudian guru mempersilahkan murid melakukan curah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas. Nah, itu bebas berpendapat si A, si B ya, berpendapat. Kemudian catat masukan murid sebagai keyakinan kelas dalam kertas besar. Nah, anak-anak nulis di kertas apa namanya, yang kertas tempel itu ya, ditempelkan apa isi pendapat mereka. Kemudian setelah itu susunlah masukan-masukan tersebut dalam kalimat positif. Ya, misalnya datanglah ke sekolah tepat waktu atau menghargai waktu boleh menjadi keyakinan kelas. Ingat, tidak ada kata jangan ya. Ya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, mungkin masih berupa pernyataan yang berupa peraturan ya. Terus anak didik diajak untuk menemu nilai kebajikan atau keyakinannya. Nah, contohnya tadi datang ke sekolah tepat waktu, berarti nilai kebajikan apa yang ada? Disiplin, menghargai waktu ya. Nah, itu contohnya ya, nilai kebajikan. Kemudian kita pajang di depan kelas ya, di kelas, di dinding kelas ya. Boleh diisi tanda tangan setiap anak, artinya yang tanda tangan dia setuju, dia meyakini. Dipajang di dinding kelas yang bisa dilihat oleh semua murid. Ya, kita coba membedakan yang mana peraturan dan keyakinan kelas. Kan ada peraturan nih di kelas kita, di sekolah kita sebelumnya ya. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu aturannya ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu peraturan yang ada misalnya. Keyakinan kelasnya apa? Nilai kebajikannya apa?
selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelasnya apa? Ya, tanggung jawab. Ya, jadi nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati juga orang lain. Karena kalau kita terlambat tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga orang lain. Ya. Itu juga keyakinannya, nilai universalnya juga boleh berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Apa keyakinan kelasnya? Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, ya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan juga bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, ya. Jangan berlari di kelas atau di koridor, itu keselamatan dan keamanan. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa dikembangkan nanti kalimatnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini pengalaman kemarin kelas 6, ada fotonya, itu membuat keyakinan kelas di kertas post-it, kemudian mereka tempel di papan, bergilir satu persatu ya. Nah, di gambar yang pertama mereka buat sendiri. Nah, apa yang kamu yakini, kelas apa yang kamu impikan, yang bagaimana? Mereka buat bercurah pendapat, kemudian menempel satu-satu. Nah, setelah itu kita dijadikan satu ya, dijadikan satu yang mana yang sama. Nah, kita buat keyakinan kelasnya, begitu. Nah, ini keyakinan kelas di kelas 6 ya. Tertib saat belajar mengajar, menghormati diri sendiri dan orang lain, menjaga kebersihan dan kesehatan, menghargai waktu, bekerja sama dalam kelompok. Karena kebetulan di kelas 6 saya menggunakan teknik bentuk belajarnya belajar kelompok. Itu tujuannya anak-anak supaya terbiasa bekerja sama. Karena nanti mereka juga akan menjadi masyarakat ya yang akan bekerja sama dengan orang lain, tidak bisa bekerja sendiri. Nah, itu ini sudah dibuat dan dipajang di dalam kelas. Nah, ini yang terakhir materi kita tentang segitiga restitusi. Ini ada kaitannya dengan tadi posisi kontrol manajernya ya. Segitiga restitusi. Nah, sebelumnya kayaknya kita ngantuk ya, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Iya. Kalau saya bilang tepuk pagi, tepuknya berapa kali? 1 kali. Kalau tepuk siang 2 kali. Kalau tepuk malam tidak tepuk ya, malah nggak boleh ribut. Nanti tetangga pada gaduh ya. Kita coba ya semua Bapak Ibu ya. Iya. Berdiri, oke, berdiri biar lebih semangat. Lagi sedikit ini materi kita. Iya. Siap. Pagi. Pagi. Siang. Siang. Pagi. Malam. Hampir ya, hampir ada korban. Iya. Lagi sekali. Ya. Siang. Siang. Pagi. Pagi. Malam. Iya, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, masih konsentrasi semuanya, terima kasih ya. Saya lanjut ya, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Restitusi ini adalah dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini bisa digambarkan sebagai berikut ya. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas.
Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, ini misalnya kata-katanya begini. Nah, setiap orang tuh pernah loh berbuat salah. Nah, Bu Guru juga pernah. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, itu kalau murid mendengar kata-kata begitu, bagaimana rasanya, Bapak Ibu? Ya, merasa tidak disalahkan, ya kan? Merasa dia nyaman menuju mencapai apa yang mereka inginkan, ya, apa yang mereka lakukan tadi. Jadi mereka akan bercerita nantinya. Setelah distabilkan identitasnya, tiap orang pernah berbuat salah, kamu bukan satu-satunya. Jadi dengan begitu anak merasa tenang, dia tidak takut, ya, tidak takut untuk berpikir akan dihukum. Nah, yang kedua, validasi tindakan salah. Kita tanyakan dulu, kita validasi. Kamu tentunya punya alasan. Nah, kenapa kamu melakukan itu, ya kan? Apa alasannya? Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain melakukan perilaku itu, ya? Ada nggak cara lain supaya tidak merugikan dirimu ataupun orang lain? Nah, itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi yang harus kita miliki adalah keyakinan kelas, ya. Jadi ditanya ketika anak berbuat salah atau melakukan sesuatu yang negatif, kita tanya keyakinan kelas apa yang kita sudah sepakati. Kemudian keyakinan yang mana yang kamu langgar, kan begitu, ya. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, setelah itu barulah anak mendapatkan solusi dari masalahnya. Nah, ini penerapan segitiga restitusi. Nah, saya pernah melaksanakan penerapan segitiga restitusi, ya, dengan seorang murid. Kasusnya dia adalah bermain ketika jam istirahat, tapi bermainnya di dalam kelas. Ya, kalau bermain di dalam kelas berarti kebutuhan dasar apa yang kurang pada anak itu? Kesenangan, ya, kesenangan. Saya panggil, kalau melaksanakan restitusi, anak itu harus dipanggil hanya berdua, hanya 4 mata, jangan di depan murid yang lain, nanti akan menimbulkan rasa malu, ya. Dipanggil, nah, tadi Bu Guru dapat laporan, kamu bermain di dalam kelas saat jam istirahat, kan itu awal percakapan awalnya. Ya, Bu Guru tahu, Bu Guru juga senang bermain. Kamu juga pasti senang bermain. Semua orang senang bermain. Kamu bukan satu-satunya anak yang senang bermain. Nah, itu. Tapi apa masalahnya? Apa salahmu? Tanya kembali sama dia. Dia bilang, saya mainnya di dalam kelas, Bu. Nah, dia sudah menemukan perilakunya dia yang salah, ya. Sudah tahu dia dipanggil karena bermain di dalam kelas. Nah, tanya lagi, langsung ke validasi tindakan yang salah, divalidasi. Apa alasanmu? Kenapa main di dalam kelas? Nah, kemudian dia berpikir, kan? Setelah ditanya apa alasan, pasti dia berpikir. Nah, alasannya karena lupa. Nah, karena asik di dalam, terlalu asik main, jadi dia lupa kalau dia mainnya di dalam kelas. Nah, karena kamu main di dalam kelas, akibatnya merugikan orang lain, yaitu temanmu yang lain. Nanti ketika belajar, kelasnya akan kotor, kan gitu. Kemudian ditanya menanyakan keyakinan kelas. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Yang mana yang dilanggar sama anak itu? Menghormati orang lain dan diri sendiri, ya. Dia jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Karena kan kesalahannya dia main di dalam kelas ketika jam istirahat. Tentunya kelas akan menjadi kotor. Kita tanyakan sama dia sendiri, apa solusinya? Apa yang kamu lakukan?
Dia menjawab, saya akan membantu temannya piket hari ini. Saya akan membantu menyapu, membersihkan kelas gitu. Berarti dia tidak dari saya, tidak dari guru untuk nyuruh nyapu, tapi dia sendiri yang punya pikiran untuk memperbaiki kesalahannya. Dan kemudian kita kuatkan dia untuk tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Nah, kemudian kita tanya gimana perasaannya setelah kita lakukan restitusi ini, gimana perasaanmu sekarang? Tentunya dia pasti akan merasa lega ya, karena dia merasa sudah menemukan solusi dari masalahnya. Nah itu ada videonya di YouTube saya nanti yang boleh ditonton Bapak Ibu ya. Nah, jadi keyakinan kelas itu tidak menjadi harus satu ini ya, yang utama untuk kita melaksanakan restitusi dan menempatkan diri dengan posisi guru sebagai manajer. Ya. Nah ini contoh kegiatan restitusi ya pada anak yang sudah saya lakukan. Iya Bapak Ibu. Nah ini saya ambil dari petikan Ki Hajar Dewantara ya, bagus kata-katanya. Apapun yang diperbuat seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsa, dan bermanfaat bagi manusia yang ada di dunia. Begitu juga kita, apapun yang kita lakukan, semoga selalu bermanfaat bagi orang lain. Nah ini yang kita tanamkan pada anak-anak didik juga ya, Bapak Ibu, pada murid. Bagaimana nilai kebajikannya, apa yang kamu lakukan itu akan berdampak bagi orang lain. Jika kamu melakukan hal yang positif, tentunya berdampak positif bagi orang lain. Jika kamu berperilaku negatif, dampaknya juga akan negatif bagi orang lain. Ya. Iya, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan dengan baik. Nah, tadi sudah ya. Ada pertanyaankah dari semua pemaparan tadi tentang budaya positif? Ya, saya kuatkan lagi sekali ya. Kita sudah punya aturan, sudah punya peraturan. Dari peraturan yang kita punya, mari kita buat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, nanti akan menimbulkan disiplin positif. Disiplin positif nanti akan membudaya menjadi budaya positif. Nah, mudah-mudahan sekolah kita bisa melaksanakan ini ya. Nah, kita sudah melaksanakan sebenarnya. Kita kuatkan lagi dengan ilmu baru yang kita dapat, yaitu melaksanakan keyakinan kelas, membuat melaksanakan restitusi, dan juga memposisikan diri sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Baik, ada yang bertanya Bapak Ibu? Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih juga atas informasi serta materi yang telah Bumani berikan. Tentunya itu sangat membuka dari pemikiran sebelumnya. Nah, pertanyaan saya itu terkait dengan membuat keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas, masalah yang biasa sering ditemuin itu, terutama di kelas saya itu, keyakinan kelas itu kan dasarnya adalah dari diri siswa sendiri. Kita membuat keyakinan kelas itu berdasarkan apa yang diyakini dari siswanya itu. Mereka urun pendapat. Nah, yang sering jadi masalah itu adalah anak-anak tidak terbiasa mengeluarkan pendapat. Seringkali kegiatan yang mengeluarkan pendapat itu pasti anak-anak itu bengong. Dia tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu yang pertama, saya ingin siapa tahu Bu Mani punya tips atau cara bagaimana membangun kebiasaan anak untuk menyampaikan apa yang dia yakini atau apa yang mereka inginkan. Untuk yang kedua, karena tidak biasa mengungkapkan pendapat itu saat dia biasanya melanggar atau
tidak melakukan keyakinan kelas itu ditanya, kan itu segitiga restitusi itu dari mereka solusinya kadang. Berarti bagaimana kamu mengatasi atau dia melakukan pelanggaran itu, bagaimana dia mengatasi itu? Ya, ya pasti kadang-kadang jawaban anak-anak tuh nggak tahu Bu itu, karena menurut saya masih terkait sih dengan yang pertama, tidak punya kebiasaan untuk menyampaikan pendapat dan apa yang diinginkan, apa yang tidak diinginkan. Terima kasih Bu Mami. Baik, terima kasih Bu Dayu ya. Pertanyaannya bagus, ya sering ini. Yang pertama itu tentu metode kita ya di kelas ya. Bagaimana caranya anak berpendapat? Ada anak yang berani berbicara, yang tidak berani berbicara. Apa yang kita lakukan? Yaitu menulis ya. Kita ajak dia menulis. Nah, seperti tadi, apa kelas impianmu? Nah, seperti apa yang kamu inginkan itu ditulis, kemudian ditempel. Nah, itu caranya yang pertama. Dan tips lagi nih, saya baru melaksanakan di semester 2 ya. Setiap pembelajaran kita melaksanakan refleksi. Kita tanya pada anak satu per satu. Nah, jadi mau tidak mau dia akan berbicara. Nah, itu caranya. Ya. Kemudian untuk melaksanakan restitusi, mereka belum menemukan cara pemecahan masalah dengan jawaban tidak tahu. Ya, kita pancing dengan pertanyaan. Nah, seperti tadi, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan? Nggak tahu Bu, nah, saya gitu ya. Kelasnya itu kotor karena kamu main di kelas. Di mana kira-kira? Lebih ditekankan lagi. Nah, kita mengarahkan lagi sampai dia menemukan masalahnya. Bukan kita, berarti kamu harus nyapu, bukan itu. Kita tekankan lagi, kelasnya kotor loh karena kamu. Nah, kasihan piketnya, rugi. Jadinya teman yang lain juga rugi. Nggak bisa belajar di kelas yang bersih, nggak nyaman. Apa yang kamu lakukan dengan kelas yang kotor itu? Nah, kita buat dia berpikir untuk memecahkan masalahnya. Nah, begitu kira-kira. Ya, kita coba nanti ya Bu Dayu ya. Ya, siapa tahu, karena tiap anak tuh beda-beda. Ada yang berani berbicara, yang tidak berani berbicara, tentu dia kita ajak menulis. Kalau menulis post-it tanpa nama, nggak isi nama, ya. Jadi kalau isi nama tuh kadang malu mereka. Nah, kalau saya tanpa nama, jadi saat kita baca dia merasa lega, kita merasa lega, begitu. Gimana Bu Dayu, bisa diterima? Ya Bu Mami, terima kasih atas tipsnya. Nanti kemungkinan saya coba di kelas saya. Siapa tahu apa yang Bu Mami sampaikan ternyata berhasil dilaksanakan. Ya, baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ada yang lain lagi? Ya, Miss Dina, silakan Miss Dina. Terima kasih atas paparan materinya Bu Guru Mami. Saya ingin bertanya terkait tadi restitusi. Saya sebagai guru mata pelajaran kan tidak memiliki kelas permanen ya. Apakah mungkin bisa saya menerapkan restitusi tersebut dalam mata pelajaran seperti itu? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih, bagus sekali ya Miss Dina pertanyaannya. Ya, kita selain guru kelas, kita juga ada guru mata pelajaran. Apakah bisa melaksanakan restitusi? Ya, tentu bisa. Tergantung situasinya. Jika perilaku buruk anak atau perilaku negatifnya ada ketika pelajaran kita bisa melakukan restitusi. Ya, tidak harus guru kelasnya, tidak harus Miss Dina melapor Bu Mani kelas 6-nya ini. Nah, terus Bu Mani yang melakukan restitusi. Tidak harus begitu ya, karena ketika kejadiannya itu adalah saat pembelajaran bahasa Inggris, kita bisa melakukan restitusi. Kalau pelajaran bahasa Bali bisa melakukan juga saat itu restitusi. Jadi ingat, jangan di depan murid itu. Kita 4 mata dengan murid. Dia dipanggil. Nah, dipanggil misalnya sebentar. Nah, itu ya. Gimana Miss Dina? Bisa? Iya. Ya, terima kasih. Iya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Iya. Karena tidak ada, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk kita berbagi di sini ya. Padahal di tengah-tengah kesibukan kita dengan tugas-tugas tambahan lainnya. Nah, karena tadi kita awali dengan doa. Nah, untuk mengakhiri kegiatan ini, mari juga kita akhiri dengan doa ya. Kepada Bu Puyan, saya minta tolong lagi sekali untuk memimpin teman-temannya berdoa.
Bapak dan Ibu guru sekalian, karena acara kali ini sudah selesai dan lancar, mari kita bersyukur kehadiran Ida Sang Yang Widi dengan cara berdoa untuk mengakhiri acara ini. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kita duduk dengan tangan bersatu.